Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada yang komen di tempat di bawah ini, bertanya, maaf Pak Ustadz, saya dari Kalimantan Timur ya, Kaltim. Ini bacaan zikir ya Allah ya Wahab ya Rojak dibacanya kapan? Nah, itu karena ini dagangan udah kurang laku katanya, tapi saya nggak tahu dagang apa. Begini ya, Bu ya, Kak ya, yang namanya rezeki udah pasti Allah yang ngatur. Saya pernah dikasih tahu sama kawan, Saleh, jangan cepet-cepet nyari rezeki. Nanti udah satu hari dapat 100 juta, kita rezeki itu sama sebanding lurus dengan umur kita. Kalau rezeki kita udah nggak ada, maka umur kita juga nggak ada. Jadi santai-santai aja kan tadi ya kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begini, kita kembali ke pembahasan yang tadi. Itu saya pengalaman saya aja ini ya, bukan pengalaman orang lain. Saya mengamalkan ya Allah ya Wahab ya Rojak itu malam hari saya baca waktu setelah sholat hajat. Mula-mula saya sholat hajat 2 rakaat. Isinya setelah membaca surat Al-Fatihah saya membaca Qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua saya membaca 20 kali. Lalu rakaat ketiga saya mau membaca 30 kali, dan rakaat keempat surat Al-Ikhlas saya baca 40 kali. Itu semuanya setelah Al-Fatihah. Boleh langsung 4 rakaat, boleh 2-2 rakaat. Yang penting urutannya begitu. Itu yang saya ketahui. Nah, itu yang pernah saya amalin. Nah, setelah itu saya membaca ya Allah ya Wahab ya Rojak. Itu 3000 kali saya baca. Dan itu udah beberapa malam saya kerjain. Memang aturannya seperti itu yang diajarkan. Nah, setelah itu jika saya membaca udah lebih dari seminggu, saya bacalah ya Allah ya Wahab ya Rojak itu 10.000 kali. Saya baca biasanya dari subuh. Kadang-kadang selesai sore, tapi lama-kelamaan makin deket ya. Ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Wahab ya Rojak. Itu makin lama, bahkan hari ini aja tadi sebelum jam 12 sudah selesai. Padahal saya baca tadi dari jam 5. Sebelum jam 12 tadi udah selesai, ketika saya mengupload konten pertama pagi tadi udah selesai. Itu saya sambil ngerjain pekerjaan saya. Ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Wahab ya Rojak. Nah, jam-jam segini hari nih, jam berapa ini sekarang? Kalau di sini jam 2 siang, itu saya udah sejak, karena tadi udah selesai habis sholat Johor, saya bilang lah, saya bacalah Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu ini baru dapat berapa nih? Ini baru dapat 3.553 kali. Nah, itu yang saya baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Itu nanti mudah-mudahan, biasanya kan kalau udah maghrib, jalan maghrib sudah dapat 15.000 kali. Kalau mau diteruskan, teruskan aja sampai 25.000 kali, biasanya jam 10. Nah, nanti menjelang maghrib, habis maghrib biasanya saya membaca surat Al-Waqiah 3 kali saya baca. Nah, begitu. Saya baca begitu. Itulah biasanya, alhamdulillah nih kan, walaupun kondisi saya begini, alhamdulillah insya Allah rezeki selalu ada gitu. Bahkan kadang-kadang berdetak dalam hati kan, ini ya Allah pengen ini, tiba-tiba pada sore hari ada yang nganterin. Itu apalagi orang yang jualan, insya Allah rezeki banyak. Yang penting kita pertama, setelah selain mengamalkan 2 amalan tadi itu, selawat kita baca juga seperti tadi. Bahkan Habib Nopel mengajarkan, bukan Habib Nopel, Habib Segap mengajarkan membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu dibaca 400 kali, beliau mengajarkan. Kalau mampu dibaca 1000 kali, bacalah sambil ngerjain pekerjaan kita. Sambil yang udah saya amalkan seperti itu. Dan saya kalau lagi kepepet nih, ini kelihatan udah nggak ada apa-apa nih, udah susah nih, saya baca itu dulu ya, membaca ya Allah ya Wahab ya Wahab ya Rojak itu saya baca. Tapi sekarang mah nggak kayak gitu, karena saya baca tiap hari. Kalau dulu, iya dulu pernah saya jualan kan, udah berapa hari nih gak ada pembeli nih. Yang saya jualan barang-barang yang buku tulisan saya. Kalau dulu ya, sekarang nggak saya edarin lagi dulu, dan bukan di sini jualnya. Karena apa namanya, berkaitan dengan matematik. Bukan di sini jualnya. Jadi itu buku yang beli susah memang, tapi alhamdulillah karena ada spesifikasi pasarnya masing-masing, dan alhamdulillah itu tetap ada yang beli itu. Bayangkan yang susah kayak gitu aja masih ada yang beli, apalagi kalau jualannya yang macam sayuran yang orang butuh tiap hari, atau beras, sembako, orang kan butuh tiap hari itu. Itu secara apa ya namanya, secara ekonomi aja dia gampang kejualnya. Nah, itulah kita bantu dengan membaca sholawat, membaca ya, selain membaca sholawat juga membaca yang tadi tuh ya Allah ya Wahab ya Rojak. Coba aja baca dulu, coba baca dulu 10.000 kali, atau amalin dulu yang tadi yang depan tuh, sholat hajat nanti malam membaca 3.000 kali. Itu kerjakan lu sampai selama seminggu. Nah, setelah itu baru dah, atau siangnya sekalian mau dibaca 10.000 kali juga alhamdulillah, sampai dapat kapan aja. Ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Wahab ya Rojak. Nah, itu setelah itu jangan lupa membaca salawatnya. Kalau saya kan ya Allah ya Wahab ya Rojak, ya Allah ya Allah ya Wahab yang maha pemberi tanpa, semua dibagi.
Ya Rojak maha pemberi rezeki, maha pemberi, apa aja diberi kan, napas, hidup, semua diberi. Nah itu termasuk dalam ya Wahab. Nah ya Rojak memberi rezeki. Nah, malaikat Mikail mengantarkan rezeki kepada kita. Nah itu baca itu. Yang amalan-amalan tuh kalau mau amal. Yang kedua juga yang selanjutnya ada jangan kita apa namanya menahan sedekah. Kalau kita emang ada lebih bagi, terutama amal siapa nih, kerabat dekat dulu, saudara-saudara kerabat kita. Kalau orang Betawi bilang encang encing, sanak saudara, orang tua, kasih dulu berapa aja yang kita mampu. Nah, mudah-mudahan Allah apa namanya membukakan pintu rezeki kita. Yang udah saya rasain ya, ketika saya jual itu buku saya susah banget, ada kali 3 hari kan yang beli itu, saya baca ini tuh ya Allah ya Wahab ya Rojak. Setelah 3 hari saya baca itu, ngebut yang beli itu. Rame yang beli. Dulu di awal-awal zaman corona saya pernah bilang sama anak, atau anak bilang sama saya, "Pak," dia bilang kan, "katanya zaman corona ini ekonomi susah." Iya nak, seluruh dunia pesawat nggak pada terbang. Tapi kenapa kita makmur-makmur aja? Nah itu, itu salah satunya. Membaca salawat yang paling banyak nih. Membaca ya Allah ya Habir Raja. Mudah-mudahan kalam saya yang singkat ini bisa menggugah kakaknya. Bisa menggugah semuanya lah. Kita jangan lupa membaca salawat. Itu membaca ya Allah ya Habir Raja. Sembayang tahajud malam paling penting. Sembayang tahajud malam jangan dilupain. Sembayang duha. Ada banyak kisah saya tentang sholat duha di bawah. Bahkan itu saya terasa anak pernah protes, "Papa, jangan lama-lama di sini." Kenapa? Lihat itu, tadi orang kosong nyembeli, warung itu sekarang udah makin rame. Memang bukan sekali. Bahkan anak saya yang paling kecil pun, yang masih SD bilang, "Pak, tengok, tadi nggak ada orang beli ya. Sekarang udah rame ya." Sampai-sampai tukangnya itu yang tadi ngobrol sama saya nggak peduli lagi sama saya, karena sibuk layanin pembeli. Itu karena saya pernah dengar suatu ulama bilang, ini ada suatu orang yang dia itu kalau dia beli belanja di situ, itu warung yang dia belanja sampai sore pembelinya rame. Saya juga ngerasain itu. Kenapa ya kalau gua belanja di sini warung itu rame? Saya nggak tahu sebabnya apa. Ketika saya mendengar ulama itu berkata, baru saya apa itu, orang itu dari masih remaja udah ngamalin sholat duha. Lah sama saya juga dulu dari masih pesantren terus menerus sholat duha. Bahkan waktu udah kuliah, rasanya nih ya, karena uang kita dijamin sama orang tua, rasanya nih kalau boleh kita berkata, rasanya nggak ada kaitannya kalimah orang, soalnya kan udah orang tua yang menjamin uang, semuanya dijamin, bayaran sekolah semua ada dijamin dah. Tapi tetap aja saya kerjain sholat duha itu, alhamdulillah berkahnya tuh ada terus. Nah mudah-mudahan kerjakan sholat duha ya Bani Adam. Kerjakan 4 rakaat untukku di pagi hari, aku akan menyukupkan rezekimu di akhir hari. Nah mudah-mudahan itu. Duit gua banyak, untuk apa gua sholat duha? Jangan kayak begitu. Lu duit tuh banyak tapi berkah lu belum tentu ada, ya kan? Berkah yang penting. Biar sedikit asal berkah. Yang lebih afdol lagi, biar banyak yang penting berkah. Mudah-mudahan kalam saya yang singkat ini, yang suprit ini bisa menggugah. Perbuatan sholat duha yang adalah amalan yang dikerjakan oleh orang-orang soleh. Mudah-mudahan kakak bisa mengerjakan sholat duha, dan semuanya juga bisa mengerjakan sholat duha. Pokoknya kalau kita udah ngerjain sholat duha, kagak sholat sehari kagak enak. Kalau kita udah bisa udah tiap hari baca sholawat ribuan kali, kagak baca sehari kagak enak. Tahu-tahunya nggak sangka banyak banget rezeki datang. Nah mudah-mudahan kakak bisa menyimak video-video saya yang di bawah itu, yang bawah sekali juga ada itu. Gimana saya pergi ke Jakarta dari ujung Sumatera, kagak bawa duit kecuali kurang dari 40.000, perjalanan 4 hari dan tidak lapar, berkah dan karomah surat al-waqiah. Apalagi orang yang jualan, insya Allah rezekinya ada. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma ya Ghani Hamid, ya Mubdi ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika nukhramika ifadalika masibah. Allahumma ya Muyasir wa ya dhabiru kulli kasir wa ya dhabiru kulli farid yasir alaika asyir kula asir fataisur asir hazatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.